Salam saudara-saudara. Tiada hari tanpa menginjil, bersaksi bagi Kristus. Terima Yesus, selamat masuk surga. Dengan belajar atau mempelajari ayat-ayat mereka, dan kita bisa menggunakan kacamata Islam, kita bisa menggunakan logika, rontok Pak konsep keselamatannya Kristen, rontok. Belum lama pendeta ke tempat saya juga, saya tanya juga, dia bolak-balik jadinya. Sekali jawab udah masuk surga, giliran dia bisa ketemu jawabannya, oh iya Yesus belum disalib. Dengan belajar atau mempelajari ayat-ayat. Apakah Nabi Muhammad di surga? Yesus di surga. Tanya kepada anak kecil, anak sekolah minggu, anak-anak, Yesus di mana? Di surga. Muhammad di neraka, pasti ayatnya pasti. Dan saya masuk Kristen ini karena konsep keselamatan yang mengagumkan. Kamu bilang pendeta rontok, itu pendeta yang gak baca Alkitab. Itu bukan pendeta itu. Kalau ada pendeta masuk ikut kamu, itu pendeta buta huruf. Karena satu-satunya nabi yang buta huruf ya Muhammad. Dan satu-satunya nabi yang melakukan hal-hal yang nista ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada nabi semacam itu. Dan kalau kamu sadar mengerti sejarah itu, gak mungkin kamu jadi muslim, gak mungkin. Karena tidak ada yang mampu bertahan lagi di zaman modern ini dengan TikTok, YouTube, internet. Rontok semua ajaran agamamu itu. Bukan masalah di debat, tetapi data yang tertulis dengan logika yang benar. Gak mungkin ada orang yang masih muslim sampai hari ini, kecuali harus meninggalkan keyakinan itu. Dan keyakinan itu hanya dipakai untuk tujuan politik. Hanya tujuan karena rasa malu, bukan mencari kebenaran. Orang yang mencari kebenaran itu pasti apa yang dituliskan Alkitab itu yang dia percaya. Sekarang masih mari kita dengar ya. Saya lebih percaya seorang yang cerdas daripada kamu dogitan. Daripada kamu yang gak mengerti sama sekali baik Alkitab, apalagi Quran, apalagi ajaranmu itu, ajaran barumu, kitab sucimu. Bahas dong kitab sucimu. Jangan kamu bahas Alkitab melulu. Dan inilah fungsinya kenapa saya menguasai ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan sejarah Islam. Rupanya Tuhan memanggil saya menjadi orang Kristen. Ini memasuki segmen yang terakhir Pak Quraisy, masih ada kesempatan untuk bertanya saya ataupun Edi ya. Tentang kemuliaan di sisi Allah Pak Quraisy. Itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu Pak Quraisy? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu, agar kita merasa yakin. Iya, satu hal dulu, tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Haleluya. Tidak benar bahwa Muhammad mendapat jaminan surga. Apalagi lu mata sipit.
cebok aja nggak ngerti, sholat nggak ngerti artinya. Nabi saja tidak ada jaminan masuk surga. Tetapi kalau orang Kristen, barang siapa yang menerima Yesus Kristus, pasti masuk surga. Man amana ilayya fa'alaihi hayatal abadiyah. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Dari mana kamu mengatakan bahwa konsep keselamatan yang dibawa Islam itu lebih benar? Bahkan ada pendeta yang rontok gara-gara debat dengan kamu. Itu pendeta yang tidak mengenal sama sekali Quran, tidak mengenal sejarah Islam, dan tidak tahu tentang Muhammad. Ya, memang saya terima Yesus karena kerusuhan Mei 98. Toko orang mata sipit dihabisin, orang Cina diperkosa, gereja dihancurkan, pendeta disiksa. 4 Maret 2006 saya terima Yesus di Cirebon, di rumah ayah saya Bagja Wijaya, dan akhirnya saya panggil dia sebagai ayah. Saya pelajari lewat metode perbandingan. Baru saya tersentak kaget karena berubah semua cara pandang tentang agama dan tentang Quran ini. Kamu ngerti nggak bahwa apa yang kamu ikuti itu adalah kesesatan yang nyata? Kamu ngerti nggak bahwa di dalam Alkitab itu tidak ada nabi dari Arab? Kamu ngerti nggak bahwa di kolong langit ini tidak ada nama orang boleh selamat hanya lewat Yesus Kristus? Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan di dalam Yesus itu, ikut Yesus itu tidak ada mudah-mudahan. Beda dengan Islam. Mudah-mudahan. Insya Allah, insya Allah. Paling berkesan saya adalah keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus, oleh Injil. Itu berbeda langit dan bumi dengan apa yang kamu percaya sekarang ini sebagai agama Islam. Kalau agama gurun, keselamatan itu masih insya Allah. Sedangkan Kristen itu keselamatan pasti. Mr. M ditanya orang Yahudi dan Kristen, apakah Anda akan selamat? Dia tunggu 1 minggu dulu baru Quran surat ke-46 ayat 9. Kul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum in tabi'illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Katakan Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul, dan aku tidak tahu apa yang terjadi atasku, dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas kamu. Jadi nabimu tidak tahu apa yang terjadi atas Dogitang. Dirinya sendiri dia tidak tahu nasibnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi atasku. Aku hanya memberikan peringatan pada apa yang diturunkan daripadaku. Hanya itu, hanya memberi peringatan. Ngaku nabi aja kagak. Dia katanya nabi Allah. Terima wahyu dari Allah. Allah mana? Allah SWT itu. Hanya nabi Arab itu yang mengatakan pencipta langit dan bumi adalah Allah SWT. Tidak ada nabi sebelumnya. Entah Adam, entah Daud, Musa, Ibrahim. Tidak pernah ada mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah muncul abad ke-7 awal. Yaitu 610 miladia baru dia terima wahyu pertama.
Dan Muhammadlah yang memperkenalkan siapa nama pencipta langit dan bumi. Itu disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh nabi mulai dari Adam, tidak ada yang mengatakan pencipta langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak ada nabi dari Arab. Bahkan Quran surah ke-19 ayat 71 dan 72, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak masuk neraka itu. Hal tersebut sudah ditetapkan dan kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka terduduk. Sekarang Muhammad itu zalim atau enggak? Jelas kalau baca sejarah, dia adalah manusia yang paling zalim. Satu-satunya nabi yang menikah tanpa wali dan saksi dari manusia adalah dia dengan menikahi Zainab binti Jahsy. Turun Quran surat ke-33 ayat 37. Allah mengawinkan, saksinya Jibril. Kok ada perkawinan kayak begitu? Dan Nabi berkata kepada Fatimah, putriku, kamu minta apa saja akan saya berikan, emas permata. Tapi keselamatan itu urusan pribadi kamu. Saya nggak tahu. Keselamatan itu pribadi kamu. Ayahnya Nabi masuk neraka. Ayahnya Nabi Muhammad neraka. Ibunya pasti neraka karena masih kafir. Surat ke-66 ayat 8, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat yang murni kepada Allah dengan sempurna, mudah-mudahan. Sudah beriman, sudah bertaubat, mudah-mudahan. Beda sekali dengan konsep Alkitab tentang masuk surga dan keselamatan itu adalah pasti. Yohanes 6 ayat 47, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Roma 5 ayat 9 dan 10, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi jelas sekali keselamatan di dalam Kristen. Di Islam masih mudah-mudahan. Kelakuan Muhammad tidak bisa dicontohin, sahabat-sahabatnya tidak bisa diikutin, karena mereka saling menghabisi satu dengan yang lain. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku di situ Yesus, harus lewat Yesus. Lo lewat Muhammad. Apa yang diikutin dari Muhammad? Apa teladan? Berikan tiga saja kebaikan Muhammad untuk dunia ini. Apa kebaikan Muhammad untuk dunia ini? Yang jelas seluruh dunia bisa menyaksikan betapa jahatnya Nabi Arab itu. Jadi saya tidak pindah agama.
Saya tidak pindah alamat, saya pindah dari yang palsu kepada yang asli. Juga tidak pindah agama, saya pindah dari ketidakpastian kepada hidup yang pasti, yaitu keselamatan dalam Yesus. Jadi keselamatan yang pasti hanya ada dalam Yesus Kristus. Mari ikut Yesus, selamat, haleluya.